Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Bapa di sorga, karena pada tanggal 4 September tahun 2013, gereja kita, keluarga besar ini, tepat berumur 25 tahun. Dulu gereja ini dimulai dengan sekitar 400 orang, tapi sekarang dengan berkat Tuhan, sudah sekitar 250.000 orang, baik dalam maupun di luar negeri. Pada waktu itu Tuhan memanggil saya menjadi alatnya dengan satu tugas khusus, yaitu menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud. Pondok Daud itu berbicara tentang doa, pujian, penyembahan dalam unity, siang dan malam. Maksud Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat selama 25 tahun, restorasi Pondok Daud yang terjadi dalam gereja kita, pada 5 tahun yang pertama yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. 5 tahun yang kedua Tuhan tambahkan dengan doa, sehingga sekarang yang direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Masuk 5 tahun yang ketiga, Tuhan tambahkan dengan unity. Sekarang menjadi doa, pujian, penyembahan dalam unity. Kemudian memasuki 5 tahun yang keempat, pemantapan daripada doa, pujian, penyembahan dalam unity. Masuk 5 tahun yang kelima, Tuhan tambahkan dengan siang dan malam, sehingga sekarang menjadi doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jadi kalau kita lihat, selama 25 tahun ini, restorasi Pondok Daud yang Tuhan kerjakan dalam gereja ini, saya katakan sudah selesai. Sekarang tinggal penyempurnaannya saja. Dan saya percaya, penyempurnaan itu terjadi ketika Tuhan Yesus nanti datang untuk kali yang kedua. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun-tahun berikutnya, Tuhan mulai menambahkan pengertian tentang Pondok Daud. Tuhan katakan, Pondok Daud itu berbicara tentang kita-kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang daya hidupnya adalah doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Itu artinya keintiman dengan Tuhan siang dan malam. Dan juga hidup mengasihi sesama kita manusia. Dan saudara, juga kita adalah prajurit-prajurit yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara dikasih Tuhan, saya tahu ini semua berbicara, intinya kalau kita berbicara tentang prajurit, itu berbicara tentang peperangan. Peperangan secara rohani. Dan memang ke depan ini Tuhan sudah memberitahu kepada saya, akan banyak terjadi peperangan rohani. Karena itu kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang gaya hidupnya adalah doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mungkin kita bertanya, apa kehendak Bapa untuk zaman ini? Tuhan sudah berbicara, kita sedang menanti-nantikan Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mendengar kata-kata tentang Pentakosta yang ketiga, maka yang pertama itu artinya Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan turun secara luar biasa. Dan untuk itu apa yang harus kita kerjakan? Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kembali berbicara tentang kita harus masuk dalam menara doa. Banyak berada dalam menara doa. Dan yang kedua, Yudas akan diganti dengan Matias. Saya percaya hari-hari ini orang-orang yang cinta uang, Tuhan akan disiplinkan.
Hal yang kedua, kalau kita mendengar tentang Pentakosta yang ketiga, itu berbicara 3 generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan mengendaki perlakuan yang sama, 3 generasi. Baik anak-anak, pemuda, orang tua, diperlakukan sama. Sebab Tuhan akan pakai secara luar biasa 3 generasi. Dan yang ketiga, itu berbicara tentang goncangan-goncangan. Goncangan-goncangan akan terjadi lebih dahsyat. Dan Tuhan mau kita tuh berdoa untuk Indonesia. Saudara, ini pesan saya kepada saudara. Doa untuk Indonesia, terutama untuk tahun 2014. Di mana akan terjadi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Doakan keamanan Indonesia. Doakan keamanan terutama untuk Jakarta. Saudara, kita doakan mulai sekarang. Doakan. Dan yang keempat, itu berbicara tentang penuaian jiwa besar-besaran. Kunci daripada penuaian jiwa besar-besaran itu adalah unity. Dan yang kelima, itu berbicara tentang second coming. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Saudara, dari segala tanda-tanda yang sudah diberikan oleh para nabi-nabi, juga oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara, bahwa hari-hari ini kita adalah di akhir dari akhir zaman. Kita harus berjaga-jaga, persiapkan diri sebaik-baiknya. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Petrus. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak cacat dan tidak bercela dalam pendamaian dengan Dia. Saudara, mari memasuki tahun yang baru. Tahun yang ke-26 dan seterusnya. Mari kita melakukan kehendak Bapa untuk zaman ini. Saya percaya kalau kita lakukan ini, saudara akan diberkati. Saudara, kita semua akan diberkati. Gerejanya akan diberkati. Dan hati Tuhan akan senang melihat gerejanya ini. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-25. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ulang tahun yang ke-25 ini. Bapa, Engkau sendiri yang menanam gerejamu, menumbuhkan, membesarkan. Ini gerejamu sendiri ya Abah. Terima kasih. Terima kasih kalau kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Bapa, terima kasih. Berikan kami semua kepekaan untuk tahu kehendak-Mu dan kami mau melakukan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Pakai mereka menjadi saksi-saksi-Mu. Bapa, terima kasih. Pemulihan seutuhnya terjadi. Terima mujizat yang kreatif. Terima. Uriya lama sikyara lama. Ora lama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.